apa selang-seling? Aku tanya kamu dulu semuanya, habis itu kamu tanya. Oke? Ini aku udah pilih 10 question dari teman-teman yang taruh di question box kemarin. Pertanyaan pertama, how are you holding up? Dan apa yang kamu lakukan selama lockdown di bulan Ramadan ini? Yang aku lakuin, kalau aku sih seminggu pertama itu beres-beres rumah, karena ada beberapa sudut ruangan di rumah yang belum sempat dibenerin atau dirapihin gitu, kayak taman belakang dan gudang gitu-gitu. Seminggu pertama. Terus minggu berikutnya sudah mulai, pekerjaan itu udah mulai hilang. Habis lebih ke DVD dan semuanya lah. Series. Lagi nonton series apa sekarang? Kemarin sih aku sih nonton apa ya? Ada The Banker di Apple TV sih. The Banker, terus kemarin itu nonton apa sih namanya? Aku lupa judulnya apa. Cuman aku baru nonton 2 episode. Oke. As you guys know, dan kamu juga tahu, sinetron kita akan tayang di Malaysia. You guys know, dan kamu juga tahu, sinetron kita akan tayang di Malaysia. Sinetron Cinta. Mungkin ada viewers Malaysia di sini. Tanggapannya sih senang banget. Kenapa? Karena Cinta Buta tuh menurut aku pribadi itu apa ya, satu karya yang benar-benar kita bikin secara serius, ya nggak sih? Ini kalau menurut aku ya, kita bikin secara serius, kita benar-benar desain secara serius, dengan segala aspek, dari segi misalkan dari dance-nya, dan itu aku pribadi untuk aku bisa ngedance-nya. Jadi banyak banget pengalaman baru yang aku dapat dari judul itu gitu. Dan yang pengen disampaikan adalah ke masyarakat Malaysia, enjoy the series, terus apa ya, nikmatin aja, karena itu benar-benar series sinetron yang apa ya, entertain banget. Terus ya bikin baper nggak? Ya pasti bikin baper, karena kita buatnya benar-benar apa ya, Pak Gita sih hebat sih, Pak Gita itu semuanya. Oke. Next, apa sih yang memotivasi kamu bisa seperti sekarang, menjadi sukses seperti sekarang, bertahan di dunia entertain? Ya, motivasi pertama ya orang tua, yang pasti sih orang tua, karena tujuan utamanya ingin membanggakan orang tua ya sebagai anak. Terus apalagi ya, itu sih yang paling penting, lebih utama, lebih basic sih dari situ. Karena apapun aku lakuin, orang tua itu jadi batasan dalam arti ketika aku pengen di luar batas, ingatnya lebih ke orang tua aja. Ada mama di situ. Mama. Oh. Apa? Oke, next question. Apa benar sekarang lagi dekat sama Cut Shiva? Dan bagaimana pendapat kamu tentang Cut Shiva? Oh, you smile differently. Aku di sini. Enggak sih, kita temenan aja. Oke. Kan kalau setiap project tuh pasti ada fans yang jodoh-jodohin kamu dengan lawan main kamu kan? Gimana sih pendapat kamu dan pesan kamu yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Tiba-tiba kamu ini dijodoh-jodohinnya segila itu sama ini, terus syuting ini beda lagi gitu. Mungkin ini yang dialamin sama semua aktor, nggak cuma di Indonesia sih, di luar juga. Dan ini jadi
apa ya, udah jadi bagian dari kehidupan seni peran di televisian deh. Kecuali kalau kita teater beda lagi ya. Terus ya kayak bagian fans, shipper, terus dijodoh-jodohin itu udah jadi yang harus kita alamin. Jadi kita nggak bisa kita hindarin. Jadi tetap kita jalanin aja, asal itu nggak mengganggu kehidupan pribadi kita aja. Aku sih selama nggak mengganggu kehidupan pribadi, kayak nggak ganggu keluarga aku atau apa gitu, jadi nggak masalah. Selama ini so far ada yang ganggu kan? Aman. Terus kalau suatu saat nanti kamu nikah, kapan sih nikahnya? Plan kamu akan tetap aktif di dunia entertain atau enggak? Ya, kemungkinan iya, tapi yang pasti apa ya, tanggung jawabnya kan pasti agak lebih berat lagi, karena yang biasanya kita bekerja untuk diri sendiri dan kayak orang tua atau siapa, ini kan ada orang yang lebih kita harus perhatiin lagi, kayak misalkan istri. Mungkin yang tadinya kita 80% pekerjaan mungkin harus dikurangin lagi jadi 60% atau 50% supaya ke istri, karena mau nggak mau ya istri juga support system kita kan. Oke, masalah nikah-nikahannya udah dulu. Sekarang banyak banget viewers dan followers kamu yang pengen banget untuk bisa menjadi aktor, tapi mereka nggak punya support system yang baik gitu. Menurut kamu gimana untuk menghadapi itu? And how to be a great actor? Sebenarnya aku pun juga nggak mendapatkan support system yang baik juga sih. Maksudnya aku juga ngejalanin ini sendiri, semuanya sendiri. Aku berusaha dan belajar juga sendiri. Belajar tuh dari mana aja, kita bisa belajar dari sekarang ada sosial media, ada internet, terus ada Instagram yang ngasih tahu cara acting yang bener kayak gimana. Nah, kita bisa belajar dari semua aspek gitu loh. Dan lebih gampang lagi sebenarnya learning by doing kan, ketika kita nyemplung langsung. Jadi kita tuh tahu apa yang harus dilakuin, dan kita nggak terlalu kaget. Kayak sampai sekarang pun aku masih belajar gitu, kayak aku belajar juga dari Niki, aku belajar juga dari Reski, aku belajar juga dari Pak Gita, aku belajar dari semua orang gitu loh. Kalau misalnya ada beberapa hal yang aku masih kurang, pasti aku selalu tambahin, karena yang menurut aku yang namanya acting tuh nggak pernah berhenti untuk belajar sih, bakal terus dan terus gitu. Terus kalau misalnya nanti next kamu dapat sinetron atau project, kamu pengennya karakternya seperti apa? Kalau bisa kamu milih karakter, aku lagi pengen dapat karakter yang jadi orang sakit sih. Kamu pernah kan waktu itu ya? Iya. Ya, aku pengen ngerasain jadi orang sakit, ya benar-benar ngerasain sakit ya, bukan Lihat atau sakit kejiwaan? sakit fisik, ya benar-benar udah diambang-ambang ditarik malaikat gitu loh. Jadi benar-benar udah nggak berdaya. 2 episode terus hilang gitu ya? Satu masih hidup aja terus gitu. Karena aku pengen ngerasain aja kayak ketika orang nggak berdaya itu apa sih yang dirasain? Apa pengharapan bagi orang yang benar-benar nggak berdaya? Apakah dia mikirin, aduh gua kalau mati ntar kayak gimana, atau masih mikirin dunia, kan masih banyak. Nah itu mesti bisa digali di situ. Oke. Pertanyaan dari aku selesai, karena I keep one question buat nanti endingnya. Aku di mana ya? I don't know. Wow, bantalnya muka semua. Kenapa rambut panjang sekali? Kenapa? Kenapa rambut kamu panjang sekali? Kan corona. Dan aku pengen panjangin juga sih. Pertanyaannya ada di sini. Ntar ya.
sounds patient. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Sedekat apa Azov dan Niki? Sekarang kita lagi agak jauh sih karena kita lockdown and quarantine. Enggak, kita benar-benar cuma kayak teman profesional kerja sih, ya kan? Karena memang di Cinta Buta itu kemarin di project kita kemarin kita benar-benar ingin build up chemistry-nya sebagus itu dan sebaper itu, kayaknya kayak kalau misalkan kena. Dan kita lakukan semuanya di dalam set ya? Ya, betul sekali. Oke, pertanyaan kedua. First impression Niki ke Azov. Aku ingat banget pertama kali ketemu kamu, di mana sih yang tempat golf itu, Cibubur ya? Di Cibubur. Di Cibubur. Terus aku kan matanya kan. Terus aku kayak lewat bolak-balik depan kamu, terus kamu sama sekali nggak kayak orang nggak peduli, cuma di sofa main handphone. Terus kayak aku kan nggak tahu yang jadi Aslan siapa, kayak nggak ada yang kenalin juga gitu. Terus ini orang bener-bener cuma aku udah lewat berkali-kali nggak disapa juga gitu. ternyata aku dikenalin sama Pak Gita, oh ini yang jadi Aslan, oh hai, oh ini yang namanya Azov. Oke. Secuek itu sih, cuma lama-kelamaan kok tidak cuek gitu, lama-kelamaan jadi seru gitu. Kalau mau diceritain itu aku datang duluan. Iya. Datang duluan aku nanya kayak di situ cuma ada Mbak Ade kalau nggak salah ya. Mbak Niki sama Rizky mana gitu. Oh belum datang. Oh yaudah duduk aja dulu di situ. Yaudah aku duduk. Udah lama aku ketiduran. Kalau nggak salah tuh aku ketiduran gitu. Aku tiduran. Mungkin kamu datang pas aku tiduran apa aku udah bangun ya. Pokoknya benar-benar gitu. Dan aku kan emang orangnya agak malu kan. Emang jadi nggak terlalu nengok sana nengok sini, udah fokus aja. Oh, wow. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Gimana harapan kalian dengan Cinta Buta tayang di Malaysia? Harapan? Harapannya mudah-mudahan bisa se-booming di Indonesia. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat di sana, rakyat Malaysia, disukai juga, ratingnya juga bagus gitu. Karena seperti yang Azov tadi bilang, kita benar-benar membuat ini hati-hati dan dari hati banget. Jadi mudah-mudahan juga kena di hati. Udah? Ya. Keempat, aktor dan artis favorit lokal dan luar. Aku seumur hidup aku pernah minta foto sama 3 aktor. Pertama Ari Wibowo, kedua Roy Martin, ketiga Meriam Bellina. Itu mereka bertiga benar-benar pas lagi syuting, waktu itu lagi syuting di Persari kan banyak gitu, aku lagi naik motor, aku sampai bilang sama unit aku stop, aku mau foto sama mereka gitu. Akhirnya aku nungguin bener-bener depan set mereka supaya mereka mau foto sama aku. Jadi itu aktor favorit lokal aku, plus Azov Rangga tambah satu lagi. Terus kalau di luar aku suka Natalie Portman sama Tom Hardy. Udah. Oh ya, keren. Oke. Lanjut ya. Ya. Bagaimana cara kalian untuk membangun chemistry pas di Cinta Buta? Karena dari skripnya aja tuh memang udah romantis kan gitu. Jadi kita nggak usah harus mencari yang gimana lagi supaya kita build up jadi lebih romantis. Nah, ini memang udah romantis banget ceritanya. Belum lagi Pak Gita sebagai sutradara tuh kayak membuat set, lampu dan blocking tuh bener-bener bikin hidup scene-nya semakin romantis gitu. Jadi kita sebagai pemain juga tiba-tiba masuk ke set, ngobrol, discuss sedikit, udah
build up aja emosinya. Kalau menurut aku ya, Pak Gita itu tuh dia itu saudara sebagai penonton awal yang menontonnya pakai rasa. Kalau menurut aku ya, karena dia penonton bukan sebagai sutradara menurut aku. Jadi kayak dia menonton sebagai orang awam yang kalau misalkan gua nonton dapet rasanya, dia okein. Yeah. Jadi dan sebagai pemain itu nggak dipaksa untuk ntar kayak gini ya, ntar gini, enggak, dia cuma ngasih tahu blockingan dan kita terserah untuk bermain sesuka hati kita gitu loh, ya nggak sih? Kalau aku sih gitu. Dan benar beliau tuh yang ngasih kepercayaan semuanya ke kita gitu. Kalau misalkan kita ngerasa nggak enak, kita bisa minta ulang atau bisa minta cut gitu, karena kita sendiri yang ngerasain apa yang terjadi di set. Pasti. Kapan syuting sama dia? Apa? Oh ya. Pertanyaan ke-6 ya. Hai Niki, kamu pengen banget adu acting sama siapa dan memerankan karakter apa? Aku pengen banget. Jadi aku dulu pernah dapet TVM yang sutradarain Pak Gita juga. Di situ aku sebagai istri muda yang bener-bener suka foya-foya. Sementara suaminya tuh kayak sudah tua, gitu, tapi cinta banget sama istri ini. Mungkin bukan dari karakternya tuh biasa aja ya, cuma kayak kadang-kadang antagonis, tapi sebenarnya cinta gitu. Cuma story-nya tuh kayak gimana caranya sih suami yang udah tua banget ini sama yang istri yang muda yang cantik di kampung tuh disukain banyak orang, tapi tetap they love each other walaupun mereka opposite sifatnya kayak gitu. Kebayang nggak? Tapi ujung-ujungnya istrinya jadi baik. Istrinya jadi baik karena istrinya jadi karena TVM kan, jadi langsung selesai karena dilihat betapa pengorbanan si suaminya itu. Pengen banget adu acting sama siapa? Belum jawab. Jadi kalau kan tua berarti siapa? Mungkin aduh susah, boleh nggak jawabannya terakhir nggak? Oke, kita nomor 7. Ada nggak sih yang paling berkesan selama syuting Cinta Buta? Yang berkesan apa ya? Yang berkesan, ini pertama kali aku syuting bener-bener di one studio gitu. Kayak biasanya studio besar kan memang buildingnya udah jadi gitu kan. Kalau ini bener-bener kita di studio yang memang mereka build up dari zero. Kayak itu di ruangan AC yang memang mereka bikin semuanya dari, apa sih bahannya? Yang bisa dipindah-pindahin itu. Namanya cuma mockup ya? Apa sih namanya? Yang bisa dipindah-pindahin gitu loh gitu. Jadi kayak ini kayak another experience gitu, bukan kita syuting di lokasi pindah lokasi, cuma kita beda aja gitu. Terus Pak Gita kemarin kan coba traveling dengan cara baru kan gitu, dengan kayak build terus pakai proyektor gitu. Jadi kayak banyak experience baru aja sih. Terus scene yang paling berkesan? Scene-nya yang paling berkesan waktu kita dance kayaknya. waktu aku dance yang kamu ingat nggak, aku pakai baju yang rombay warna putih. Iya. Terus aku ada dance yang harus diputer-puter gitu loh videonya. Iya. Aku sempat kecengklak tangannya. Oh ya? Gara-gara itu muterin kamu. Berat ya? Enggak, salah dulu. Okay. Kalau aku kan adegan kita putus. Oh iya, yang aku balikin kunci bukan sih? Beneran. Iya. Okay. Aku ingat banget abis aku syuting itu kan, aku abis aku
satu shot kan terus cut kan, terus kamu kamu bilang Nik aku nangis bener. Karena kita di scene itu kita awalan ya syuting pagi banget ya, baru datangnya. Ada Pak Gita juga di sana ya, kita di syuting di sana. Syuting kalau kalian masih ingat itu yang lempar gantungan kunci ya. Iya. Gantungan kunci. Nah, situ kita nangis beneran berdua. Jadi pas kita mundur agak ngejauh gitu, dua-duanya nangis. Terus aku nyamperin Niki, kamu kenapa gitu? Ya aku nangis beneran, ini sedih. Lucu sih. Tapi cuman itu hati sampai pakai rasa. Lanjut ya. Ke-8, Niki siapa yang bangunin sahur? Aku tidur tuh pasti sekitar jam 3 pagi. Jadi aku sekarang selama bulan Ramadan tidurnya tuh berubah itu. Jadi aku tidur pagi. Oh, jadi kamu nggak tidur, dia langsung sahur. Pas zuhur, terus bangun sampai sahur. Paling jam 3-an gitu. Terus tapi subuh bangun lagi, habis itu tidur lagi. Oh, berarti kamu tidurnya dari pagi sampai dekat zuhur ya? Iya. Sama. Jadi ada courting setengah hari ya? Iya. Oke, apalagi goals apalagi yang belum kamu capai, yang mau kamu capai selain di entertain? Dari bisnisnya mungkin gitu, karena aku kan sekarang juga baru membuat bisnis, baru belajar, baru 1 tahun belakangan ini. Jadi mudah-mudahan bisnisnya bisa expand, bisa lebih besar lagi dan mencoba bisnis-bisnis lain gitu. Dan aku sama mamaku juga benar-benar tidak partner up sama siapa-siapa gitu, karena aku benar-benar jadi kayak masih belajar gitu. Kadang-kadang up and down-nya juga masih kaget, tapi dari situ kita belajar. Itu pasti lewatin ya kalau bisnisnya up and down itu ya. Iya, apalagi kan orang bisnis banyak. Nyapa? Maksudnya? Oke, yang terakhir, pencapaian apa yang udah dicapai dan belum dicapai sama Niki? Iya tuh, Ba. Beda ya sama tadi. Apa yang udah, jadi goals apa yang udah dicapai sama Niki dan yang belum dicapai sama kamu? Oke, ini pertanyaannya bagus, tapi aku jawab kamu jangan kaget, oke? Karena setiap orang nanya ini, aku jawab, mereka pasti kayak ho gitu. Oke, kalau misalkan pencapaian aku memang dari dulu pengen banget karir aku begini, karir aku gitu, aku pengen punya bisnis, aku pengen punya ini, punya itu gitu. Cuma aku ngerasa kayak, oke, alhamdulillah I got it. Tapi sekarang lagi di-maintain gimana caranya untuk terus bagus gitu. Cuma yang aku inginkan, my dream dari dulu is being a mother. Jadi kayak aku pengen banget jadi ibu gitu. Karena menurut aku pekerjaan paling mulia di dunia ini, yang paling susah, yang paling hebat itu menjadi seorang ibu, jadi seorang mother gitu. Jadi aku pengen banget bisa experience itu. So one day nanti ketika waktunya sudah datang, bisa mendapatkan goals itu, bisa mendapatkan dream itu as a mother. Bagus. Iya sih. Sekarang kita udah apa yang kita goals kita, misalkan aku punya goals kayak tahun ini aku pengen ini kadang-kadang pekerjaan yang itu kita udah dapetin semua, apalagi ya gitu ujung-ujungnya. Iya sih, sebagai jadi seorang ayah atau seorang kepala rumah tangga itu sesuatu mulia juga gitu. Benar sih, kalau cewek kan ibu rumah tangga, have a family kayaknya gimana gitu ya. Iya sih, apalagi kalau dia jadi kepala atau jadi ibu rumah tangga yang sukses, terus di luar juga sukses, itu udah pencapaian yang bagus banget sih. Dunia dapat, akhirat dapat, ya nggak sih? Oke, udah selesai pertanyaan. Oke, berarti aku tinggal kasih 1 pertanyaan sebelum kita tutup live ini. Harapan kamu untuk pandemi COVID-19 di Indonesia, terutama dampak di dunia sinetron. Oke.
aku sih sebenarnya ambil positifnya selama pandemi ini tuh, kita sebagai orang-orang di dunia seni, khususnya di sinetron ya, kita bisa beristirahat sih, dalam arti kayak mungkin setiap kejadian menurut aku tuh, kalau dari segi agama tuh Allah pasti ngasih ada pembelajaran di belakangnya, dalam arti kayak kamu jangan terlalu berlebihan untuk melakukan sesuatu atau segala macam. Makanya kayak bumi dikasih kesehatan, dan aktor dan artis atau kru pun dikasih sedikit istirahat, dan itu yang menurut aku udah jadi bagian dari skenarionya Tuhan sih. Jadi kita tetap jalanin aja, dan untuk kedepannya mungkin kita lebih lebih menjaga semuanya, menjaga kebersihan selama di lokasi ataupun di luar lokasi. Karena satu hal yang bisa kita pelajari selama pandemi itu adalah, yang paling penting sih aku lihat itu dari kebersihannya dan segi kesehatannya sih. Karena semakin aku kayak bertambah umur ini tuh, kayak kesehatan itu semakin harus diperhatiin. Karena dulu waktu masih muda ya, kayak ya santai-santai aja, hidupnya juga gak terlalu olahraga banget. Jadi semakin sini tuh kayak ya juga itu semuanya penting sih. Apalagi dunia sinetron atau dunia yang kita kerjanya tuh lebih dari kerja orang kantoran. Ya, oke. Mudah-mudahan ini cepat selesai semuanya, terus bisa kembali bekerja lagi, bisa menjadi normal semuanya. So, thank you so much everyone for watching dan udah ngasih questions buat aku dan Azov. Thank you so much Azov sudah nemenin saya ngabuburit. Ya. Bye. Assalamualaikum. Salam.